Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Seprianti, NIM 20804. Saya dari Prodi Etika Keuangan dan Perbankan. Saya akan menjelaskan dari kelompok 1 tentang pengertian etika bisnis dan perbankan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etika. Sedangkan secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik dan watak, kesusilaan atau adat kebiasaan seseorang. Etika bisnis adalah suatu prinsip moral yang dijadikan pengertian norma-norma etika moral. Dalam pelaksanaan suatu bisnis, dalam perusahaan dapat membentuk bahkan meningkatkan norma, nilai dan perilaku karyawan maupun pimpinan dalam membangun hubungan yang harmonis. Tujuan etika bisnis: 1. Meningkatkan kesadaran moral. Meningkatkan kesadaran moral bagi pembisnis itu sendiri. Di dalam jalannya, sebuah kegiatan berbisnis yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, produksi barang dan kegiatan operasional. Yang kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis menghindari kecurangan. Yang ketiga, memberikan citra perusahaan yang baik. Adanya kemampuan menjaga moralitas dan etika ini adalah mampu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu terbentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja ini. Etika perbankan adalah suatu pandangan setiap banker dalam menjalankan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, dan ditaati. Etika tersebut mengandung norma prinsip moral bankir dalam menjalankan usahanya. Karyawan yang profesional adalah karyawan yang dimiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggung jawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas, agar mampu melaksanakan rencana manajemen bank yang profesional. Menjadi bankir yang profesional memerlukan: 1. Memiliki keterampilan atau skill. 2. Mempunyai sales ability. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki job motivation yang tinggi. Kelompok 2 tentang etika bisnis selaku pemikiran filsafat. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Merupakan filsafat etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah satu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif atau sekelompok. Secara tradisional, pemikiran filsafat terbagi dua untuk kegiatan rasional, yakni yang A. Bersifat analitis. Filsafat meneliti secara terinci makna istilah, argumen sifat, serta asumsi yang membagi-baginya dalam komponen-komponen. Yang B. Berbentuk sintesis. Para filsafat menyusun suatu pandangan menyeluruh pada menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai masalah satu sama lain. Ada dua saling berhubungan dalam studi etika yang lazim sebagai berikut. 1. Etika deskriptif. Etika ini erat berhubungan antropologi, sosiologi dan psikologi, dan masyarakat, kebudayaan, dan bangsa, juga membandingkan dan menghadamkan serta moral, kode-kode yang berbeda. 2. Etika normatif. Secara sistematis berusaha menyajikan serta menggambarkan serta memberikan satu sistem moral
berusaha mengembangkan serta membentukkan prinsip dasar moral atau nilai-nilai dasar suatu sistem moral. Kelompok 3 tentang pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis adalah suatu hal yang harus ditentukan atau diputuskan dengan etika secara umum. Etika adalah sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengaji perilaku manusia. Dewasa ini telah cukup berkembang dan memiliki berbagai cabang atau spesialisasi. Faktor-faktor pengambilan keputusan etis. 1. Iman. Percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati. Yang kedua, tabiat. Susunan batin atau sifat seseorang yang dibentuk melalui integrasi dengan lingkungan dari Allah, yang memberikan arah kepada keinginan dan perbuatan orang lain. Bentuk-bentuk tabiat. Yang pertama, pembawaan dari lahir sebagai pemberian Tuhan. Yang kedua, dibentuk oleh usaha diri sendiri. Ciri-ciri tabiat. Yang pertama, berintegritas. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempengaruhi pengambilan keputusan etis, tapi tidak menentukan keputusan etis. Lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, gereja, dan budaya yang mempengaruhi norma-norma dan budaya moral. Walau pada akhirnya kita sendiri yang keputusan dan perbuatan diri sendiri. Yang keempat, norma adalah patokan yang dipakai untuk menilai perbuatan manusia dan menolong manusia untuk mengambil keputusan yang benar. Kelima, situasi. Situasi penting karena dalam persamaan pandangan akan norma dan nilai-nilai hidup manusia dapat berselisih tentang tindakan yang harus dilakukan. Langkah-langkah pengambilan keputusan etis. A. Menentukan fakta-faktanya. 2. B. Konsekuensi. C. Kewajiban. D. Efek pada integrasi dan karakter pribadi. E. Buatan keputusan. Kelompok 4 tentang hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Etika bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran, yaitu uang atau tukar menukar. Barang saling menguntung antar kedua belah pihak. Karakteristik profesi bisnis. 1. Adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kaidah standar moral yang tinggi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Setiap pelaksanaan profesi baru berbakat. 4. Adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari satu profesi. Beberapa karakteristik umum dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis. Yang pertama, definitif. Definitif adalah suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. 2. Urutan. Urutan adalah suatu proses bisnis harus terdiri aktivitas yang diurut sesuai waktu dan ruang. 3. Pelanggan. Pelanggan adalah suatu proses bisnis harus mempunyai penerimaan hasil proses. Prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Tanggung jawab. 2. Keadilan. 3. Otonomi. 4. Integritas sosial. Moral adalah hal yang menyinggung akhlak, tingkah laku yang susila. Ciri-ciri khas seseorang dengan perilaku pantas dan baik. Menyinggung hukum adat istiadat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Macam-macam moral. 1. Moral murni.
moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu perwujudan percayaan ilahi. 2. Moral terapan. Moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Kelompok 5. Tentang pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari permustakan berdasarkan prinsip-prinsip etis. Ada 3 masalah pokok yang menjadi perusahaan besar yang menjadi sasaran kritik moral. Pertama, status moral perusahaan. Para pendukung yang mempertahankan sistem kapitalisme menitik beratkan kebiasaan dan pemilihan pribadi. Setiap orang bebas menggunakan uangnya menurut kehendak dan keinginannya. 2. Pertanggungjawaban moral yang tepat untuk setiap kelompok perusahaan besar. Perusahaan sebagai suatu kebulatan tanggung jawab pada perusahaan mitra dengan mengadakan kontrak untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan, dan sebagai perusahaan besar wajib membayar utang yang timbul pada pengolahannya. 3. Struktur perusahaan ditinjau dari segi moral. Namun, untuk mengetahui apa yang dipersyaratkan moral dan mereka, tiada batasnya yang sama pentingnya dalam susunan struktur organisasi perusahaan agar mereka dan karyawan didorong untuk bertindak secara moral. Kelompok 6. Tentang pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah tidak hanya menyangkut tentang dunia bisnis saja, namun dapat dinilai dari perilaku etis pada individu di dalam suatu organisasi. Pentingnya etika bisnis dalam suatu perusahaan agar para pelaku bisnis dapat mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik dan untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh yang memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Tujuan etika dalam perusahaan untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak lain terkait dalam hubungan dengan organisasi perusahaan. Fungsi etika dalam perusahaan. 1. Kebiasaan beretika adalah dengan adanya etika diharapkan seseorang dapat membiasakan dirinya untuk terus beretika dengan baik dan benar hingga menjadikan kebiasaan bagi dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produk pasar. Apabila seseorang menerapkan etika yang baik dalam bekerja, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut dan menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. 3. Meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur. Kelompok 7. Tentang etika mencapai laba yang layak. Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Macam-macam etika mencapai laba yang layak. 1. Pertanggungjawaban sosial. Suatu tindakan dari suatu badan hukum yang tidak pantas sudah tentu banyak alasan yang kelihatan sah dan argumentasi terhadap sosial. 2. Pertanggungjawaban dunia bisnis. Golongan masyarakat barat tradisional berpendapat bahwa dunia bisnis sifatnya ekonomik. Peranan didukung oleh para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa nilai-nilai ekonomi pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi semua umat manusia jika barang dan jasa diproduksi secara lebih efisien. 3. Etika laba. Suatu generasi menciptakan lembaga-lembaga ekonomi untuk masyarakat dan pribadi.
Dunia disorot oleh masyarakat yang serba kritis dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. 4. Etika kesadaran pertanggungjawaban sosial. Bisnis harus berpegang pada kesadaran sosial yang ikut pemikiran kemakmuran masyarakat, bukan hanya kemakmuran para pengusaha saja. Apabila organisasi bisnis mengabaikan pertanggungjawaban sosial, maka pastilah akan dicap sebagai suatu kegagalan di bidang bisnis. Kelompok 8 tentang asas-asas etika jabatan. Etika jabatan adalah ajaran-ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan lakukan tindakan jabatannya. Jabatan adalah serangkaian tugas yang ditandai oleh kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh yang dilakukan oleh seseorang. Asas-asas etika jabatan. A. Asas efektivitas. Asas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga berdaya guna. B. Asas kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undang, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. C. Asas kepentingan umum. Asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. D. Asas keterbukaan. Asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bunga yang berdasarkan hukum internasional. E. Asas efisiensi. Asas administrasi penyelenggaraan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Kelompok 9 tentang etika perbankan. Etika perbankan adalah suatu pandangan setiap bankir dalam menjalankan tugasnya untuk kegiatan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, ditaati oleh para bankir. Etika disebut mengandung norma dan prinsip moral bankir dalam menjalankan usahanya. Etika bankir. Menjadi bankir yang profesional yaitu memiliki skill. 2. Memiliki inisiatif dan aktif dalam mencapai tujuan. 3. Memiliki job motivation yang tinggi. 4. Mempunyai sales ability. 5. Memiliki jiwa kepemimpinan. Prinsip-prinsip etika perbankan. 1. Kepatuhan adalah semua orang dimanapun mempunyai peraturan yang harus mereka patuhi. Begitu juga para bankir yang diharuskan mematuhi peraturan perbankan. 2. Pertanggungjawaban sosial. Ialah pertanggungjawaban ini lebih diarahkan pada pemerintah, nasabah, pemilik, ataupun masyarakat dalam hal pelaksanaan operasional perbankan. 3. Kebenaran pencatatan. Ialah setiap petugas bank wajib memelihara ansip atau dokumen dan mencatat semua transaksi dengan benar, serta menjaga kerahasiaannya. 4. Keterbatasan keterangan. Ialah meskipun petugas bank dan bankir diminta untuk bersikap informasi terhadap pihak luar, namun sifatnya terbatas. 5. Kerahasiaan. Kelompok 10 tentang integritas dan wibawa bankir nasional. Integritas merupakan penilaian yang berkaitan dengan kualitas, kejujuran, dan prinsip moral dalam diri seseorang maupun orang. Tindakan itu dilakukan secara konsisten. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai, dapat mempengaruhi, dihormati orang lain melalui setiap sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Karakteristik bankir yang berintegrasi. 1. Ketulusan. 2. Konsistensi. 3. Ketaguhan hati. Etika mempunyai persyaratan. 1. Memiliki rasa percaya diri dan selalu optimis. 2. Memiliki inisiatif dan aktif. 3. Memiliki skill dan pengetahuan. 4. Mampu menerima tekanan. 5. Memiliki jiwa kepemimpinan.
Kelompok 11. Tentang etika dalam praktek bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan, sehingga etika dalam praktek bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Dalam praktik bisnis perlu diperhatikan. 1. Pengendalian diri. Pelaku bisnis dan pihak terkait dapat mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis tidak seharusnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraup untung yang banyak dalam keadaan seperti itu. Mereka harus mampu mengembalikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. 3. Bersikap dewa. Menjauhkan sikap anak-anak dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Kita harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. 4. Sikap sopan. Bersikap sopan dan santun. Ada beberapa perilaku perlu dihindari pada etika dalam praktik bisnis. 1. Suap. 2. Paksaan. 3. Penipuan. 4. Pencurian. Kelompok 12. Etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Etika dalam manajemen keuangan adalah suatu bidang keuangan merupakan sebuah bidang yang luas dan dimaksud terhadapan setiap orang dan organisasi yang terkait. Tanggung jawaban seorang akuntansi keuangan. 1. Perencanaan. 2. Pengevaluasi. 3. Pengendalian. 4. Menjamin pertanggungjawaban sumber. 5. Pelaporan eksternal. Kelompok 13. Tentang etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan perjuangan. Prinsip-prinsip etika akuntansi. 1. Tanggung jawab profesi. Pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. 2. Kerahasiaan. Kerahasiaan adalah menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh melakukan jasa profesional. Kelompok 14. Tentang mengelola risiko etika dan manajemen krisis. Itu merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan. Manajemen krisis. Krisis memiliki dampak potensial yang sangat signifikan reputasi perusahaan dan penjabat pada kemampuan perusahaan itu untuk mencapai tujuan dan kemampuan untuk bertahan hidup. Dalam bisnis terdapat 3 jenis krisis yaitu 1. Krisis keuangan. Krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah atau likuiditas jangka pendek dan kemungkinan pailit di masa datang. 2. Krisis komunikasi, yaitu krisis terjadi karena pemberian negatif yang kemudian berimbas buruk pada perusahaan. Pemberitaan media atau isi yang beredar bisa jadi besar atau mungkin saja tidak. 3. Krisis strategis. Krisis strategis adalah perubahan dan lingkungan bisnis yang mengakibatkan kelangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu.